Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kalor, asas Black, dan termometer. Mari kita simak videonya. Pada tahun 1761, Joseph Black berhasil mengamati fenomena tentang perpindahan kalor. Prinsip bagaimana perpindahan kalor dikenal sebagai asas Black. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur yang lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Ketika dua zat berbeda temperatur dicampur, maka akan terjadi aliran energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Aliran energi atau perpindahan energi ini adalah kalor. Artinya, zat yang bertemperatur tinggi melepaskan kalor, kemudian kalor tersebut diterima oleh zat yang bertemperatur rendah. Hal ini akan terjadi terus-menerus sehingga lama-kelamaan temperatur pada kedua zat tersebut akan sama. Saat kedua temperatur zat sama, maka sudah tidak ada lagi aliran energi atau perpindahan energi yang terjadi. Cara matematis adalah Q lepas sama dengan negatif Q terima. Dengan Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh suatu zat. Sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Dan negatif menunjukkan terjadi perpindahan kalor, karena kalor meninggalkan zat yang bertemperatur tinggi. Jadi, konsep inilah yang disebut dengan asas Black. Secara rinci, asas Black berbunyi sebagai berikut. Pertama, jika sebuah benda yang berbeda temperatur dicampurkan, maka benda yang bertemperatur tinggi memberi kalor pada benda yang bertemperatur rendah, sehingga temperatur akhirnya sama. Kedua, jumlah kalor yang diserap benda bertemperatur rendah sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda bertemperatur tinggi. Apa yang kalian ketahui tentang kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas atau konduktor, dan ada yang juga benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau isolator. Benda-benda konduktor contohnya adalah besi, aluminium, dan air. Sedangkan benda-benda isolator contohnya adalah kertas, kain, dan kayu. Cara perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Maksudnya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai perpindahan partikel-partikel ya. Contoh konduksi antara lain, besi yang dibakar ujungnya akan terasa panas. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk memasak. Kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair atau gas. Contoh konveksi antara lain, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contoh radiasi antara lain, panas matahari terasa sampai ke bumi. Tubuh terasa hangat ketika berada di sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Konveksi skala termometer. 4 skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
4. Skala termometer tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, dan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa batas skala Celcius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C banding R banding F kurang 32 banding K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100, atau 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Contoh soal 1. Jika termometer Celcius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Jawab. R sama dengan 4/5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan skala 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celcius menunjukkan skala 40 derajat, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Jawab. F-32 sama dengan 9/5 kali 40. F-32 sama dengan 72. F sama dengan 72 tambah 32. F sama dengan 104. Jadi penunjukan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Demikianlah penjelasan dari saya. Cukup mudah kan? Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.